Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, maksudnya seluruh umatku, umat istajabah, umat istijabah, umat yang menerima dan mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah umat Islam. Selain dari mereka disebut dengan istilah ummatud dakwah, umat yang diajak untuk masuk ke dalam Islam supaya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Nabi. yakni umat Islam itu pasti akan masuk surga. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk. Subhanallah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang-orang yang enggak mau masuk surga. Tanpa dia menyadari dirinya enggan masuk ke dalam surga. Kalau kita tanya manusia, semua manusia, apapun agamanya, tanya dia, apakah anda ingin masuk surga? Jawabannya pasti iya. Kalau dia masih waras, dia masih memiliki akal yang sehat, pasti jawabannya iya. Ternyata di sana ada orang-orang yang tidak mau, ada orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, man ya'bah, siapa mereka itu yang tidak mau masuk surga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka sungguh dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi kita taat kepada Rasul karena memang kita pengen masuk surga, dan itu merupakan perintah Allah.
Kalau pertanyaannya, kenapa kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah sehari semalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat dalam segi apa? Taat kepada beliau dalam mengamalkan agama Islam ini. Artinya, ketika kita ingin mengamalkan agama Islam yang mulia ini, harus mengikuti dan mencontoh Rasul, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita bikin-bikin ibadah sendiri, mau-mau kita, tidak boleh. Harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang Tuhanmu turunkan untukmu. Kata para ulama, yang Allah turunkan itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya dalam urusan agama. Allah perintahkan ittabi'u, ikuti dia. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa yang didatangkan, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, fakhudhuhu, ambil, terima, amalkan. Di antara perkara terbesar yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perintah tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita serahkan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah. Doa, kita berdoa hanya kepada Allah, bukan berdoa kepada selain Allah. Tidak berdoa kepada jin-jin yang jahat, tidak berdoa kepada kuburan, tidak berdoa kepada makam-makam yang dianggap keramat oleh sebagian manusia. Berdoa minta hanya kepada Allah. Allah yang perintahkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu, yakni Allah, berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa, dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Tawakal kita, pengagungan kita, ketaatan kita, kecintaan kita, rasa takut, rasa harap, itu semua kita serahkan kepada Allah. Sembelihan kita, ibadah kita, hidup dan mati kita, kita serahkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Ini yang pertama. Wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul itu, berhentilah kalian, tinggalkan. Kalau Nabi larang, jangan dikerjakan. Nabi perintah, kita kerjakan. Nabi larang, kita tinggalkan. Jangan dibalik. Nabi perintah, kita tinggalkan. Nabi larang, malah kita kerjakan. Larangan terbesar yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah larangan berbuat syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Datang bawa sesajen ke kuburan-kuburan tertentu, ke pohon-pohon yang dikeramatkan, atau makam-makam orang-orang yang dianggap soleh, dianggap wali. Dia bawa sesajen di situ, dia agungkan, dia muliakan. Subhanallah. Mengagungkan hanya untuk Allah. Dilarang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau begitu gimana, Ustaz? Tidak boleh ziarah kubur? Boleh. Ziarah kubur itu boleh, disyariatkan. Yang dilarang itu adalah mengagungkan, berlebihan dalam memuliakan orang saleh sehingga terjerumus dalam perbuatan syirik kepada Allah. Itulah yang dahulu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam tentang 5 orang saleh yang disebutkan dalam surat Nuh. Wala tadhurunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan 5 orang soleh ini.
Itu dulu diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, generasi awal mereka tahu ini orang soleh. Datang syaitan bisikkan kepada mereka. Mereka sekarang sudah meninggal, bikin patungnya. Supaya apa? Supaya kalian selalu ingat mereka dan kalian pun termotivasi untuk beribadah kepada Allah, karena mereka orang soleh. Dibuatkan patungnya. Datang generasi berikutnya, hatta nusyal ilm, sampai ilmu itu dilupakan. Enggak ada lagi orang yang tahu apa asal muasal nenek moyang mereka bikin patung itu. Yang pada akhirnya syaitan perintahkan mereka untuk menyembah. Syaitan mengatakan kepada mereka, dulu patung itu disembah oleh nenek moyang kalian. Gulu lewat batas dalam memuliakan orang-orang yang soleh. Makanya Nabi ingatkan, la taturuni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku. Kepada Nabi saja enggak boleh. Lewat batas gulu, enggak boleh. Sesuai dengan porsinya. Jangan kalian lewat batas dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi lewat batas dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Allah perintahkan, apa yang didatangkan oleh Rasul, ambil, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kenapa kita harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena itu adalah perintah beliau langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka amalan itu ditolak oleh Allah. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, bukan dia yang memunculkan, bukan dia mengada-adakan, dia hanya ikut-ikutan mengamalkan. Dia mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi perintahkan kita untuk mengikuti beliau. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun Yahudi ataupun Nasrani, dia sudah dengarkan aku telah diutus oleh Allah, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, maka sungguh dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi kita taat kepada Rasul itu karena perintah beliau. Perintah Allah, perintah Rasul. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus taat kepada Rasul? Karena kita semua ingin masuk ke dalam surga. Kita yakin semua kita yang ada di sini pasti ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, kita semua pasti ingin mendapatkan ampunan Allah. Kita semua pasti ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita. Tidak ada yang terkecuali. Semua kita pasti melakukan dosa. Masing-masing kita ada dosanya. Ada maksiatnya. Sesuci, sehebat apapun seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, pasti dia punya dosa. Apalagi kita yang bukan ulama. Enggak ada yang suci, pasti melakukan dosa. Sehebat apapun dia. Maka kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian itu cinta kepada Allah, ittabi'uni, ikuti aku.
Maksudnya ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian. Kembali kepada hadis yang kita bacakan di awal khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila ya Rasulullah, man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap umatku, umat Islam itu pasti akan masuk ke dalam surga, kecuali mereka-mereka yang enggan, mereka yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk ke dalam surga. Dan orang-orang yang tidak taat kepadaku, orang-orang yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi hamba yang tulus mengikuti dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba yang tulus dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ardhanil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana ya arhamar rahimin faghfir lana ya arhamar rahimin faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.